Amin. Praise the Lord. Be the glory to the name of Jesus. Luar biasa untuk lagu pujian yang telah disampaikan oleh The Seven Singer. Dan untuk saat ini kita akan mendengarkan atau melihat video perkenalan dari narasumber kita pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau di kita melihat pada saat pandangan pertama aja udah ada rasa, udah ada feeling gitu ya. Apalagi kalau udah semakin kenal gimana jadinya gitu. Nah ini dia video perkenalan untuk kakak pembicara kita pada malam hari. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Pendeta Bangun Sitohang. Berikut adalah profil pembicara kita pada malam hari ini. Pendeta Bangun Sitohang, Magister Filsafat, melayani sebagai pendeta sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini. Pendeta Bangun Sitohang, Magister Filsafat, menyelesaikan pendidikan S1 di UNAI tahun 1997, S2 di UNAI tahun 2014. Sekarang bekerja sebagai Direktur Pemuda Advent, 1000 Misionaris, ADRA, Gereja Masih Advent Hari ke-7 untuk wilayah daerah Sumatera Kawasan Tengah, Uni Indonesia Kawasan Barat. Menikah dengan Josia Debbie Sihombing, bekerja sebagai kasir sekolah YPAP Pekanbaru. Di dalam keluarga Pendeta Bangun Sitohang telah dikaruniakan 3 orang anak. Yang pertama bernama Benito Sebastian Sitohang, semester 3 mengambil IT di UNAI. Yang kedua Stephen Stefania Sitohang, semester 1 mengambil filsafat di UNAI. Dan yang ketiga bernama Caroline May Cantika Sitohang, sekarang SMP kelas 2 Pekanbaru. Demikian profil pembicara kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, luar biasa untuk profil pembicara kita pada malam hari ini. Ternyata sudah ada yang mengambil S1 juga ya Kak Bangun ya di UNAI ya. Di UNAI ya. Puji Tuhan. Dan ternyata teman-teman saya baru ngeh kalau ternyata dari tadi saya sebutkan nama Kak Bangun. Dan ternyata Kak Bangun ini adalah orang Batak juga, saya baru ngeh. Gitu ya, jadi sebagai orang Batak kita nggak boleh sombong ya, jadi aku harus nyapa dulu. Horas Kak Bangun Sitohang. Gitu. Horas Kak Ria, Horas.
Jadi sebenarnya kita bisa ngobrol pakai bahasa Batak ya Kak ya, tapi cuma nanti kasihan teman-teman yang lain pada nggak ngerti. Jadi kita pakai bahasa yang biasa aja, bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman. Namun sebelum pembicara kita menyampaikan materi pada malam hari ini, saya hanya just remind buat teman-teman semuanya, jangan lupa nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi setelah penyampaian materi ini, teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya boleh nanti chat di kolom chat yang ada di Zoom, dan nanti akan saya bacakan sendiri dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Jadi teman-teman, untuk tema kita pada malam hari ini adalah tentang perdamaian. Saya sedikit mengulik dulu ya Kak Bangun ya, apa sih maksud dari kita mengambil tema perdamaian pada malam hari ini. Jadi tadi saya sudah bahas sedikit dengan Kak Bangun, artinya itu kita harus mencintai perdamaian. Jadi karena saking banyaknya permasalahan di dunia ini, apalagi dengan kondisi kita yang sekarang nih ya, kondisi yang dalam keadaan memang genting banget, kita tuh harus kemana-mana selalu was-was gitu ya, banyak permusuhan. Jadi intinya kita harus selalu menjadi orang yang berdamai, karena Tuhan mencintai orang yang berdamai. Oke teman-teman, baiklah. Untuk lebih lengkapnya nih pembahasannya saya serahkan kepada Kak Bangun Sitohang. Silahkan Kak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan dari Pekanbaru, Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Kak Ria yang sudah memberikan waktu ini bagi kami, menyampaikan sedikit materi yang sudah dipilih oleh panitia, oleh PAG Nusantara, bahwa topik kita pada malam hari ini adalah perdamaian. Terima kasih kepada profil yang sudah ditampilkan. Saya tidak menyangka ini dari mana ya didapat semua foto-foto itu ya. Saya tidak ada berikan apa-apa tadi ya. Tapi inilah namanya kecanggihan sekarang ya. Bisa saja diambil dari mana-mana. Jadi terima kasih. Pertama-tama kepada kakak-kakak sekalian PAG Nusantara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan sekali lagi salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, mari kita sejenak mempusatkan perhatian kita kepada satu topik yang namanya perdamaian. Sadar atau tidak sadar, kita sekalian yang hidup dan yang pernah lahir di dunia ini, tentu sudah banyak menyaksikan dua sisi dalam kehidupan kita ini. Apakah kita menyaksikan dari sisi kedamaiannya, atau justru dari sisi kebalikannya, dari sisi permusuhan. Biasanya kalau identik, kalau namanya ada perdamaian, sepertinya itu lahir daripada adanya sesuatu pertikaian atau peperangan atau permusuhan, ya, atau perselisihan yang kita alami. Kalau kita merenungkan kembali akan kisah hidup kita, saya percaya bahwa kakak-kakak sekalian, orang-orang muda kami yang dikasihi Tuhan, pasti pernah mengalami namanya mungkin pertikaian, perselisihan, ataupun sesuatu yang membuat kita tidak memiliki perdamaian, tidak memiliki damai. Ya. Bahkan saya secara pribadi, kalau mengingat masa-masa kecil, remaja, orang muda sampai saat ini, saya tidak pernah lepas dari namanya kesusahan ini ya, dari namanya pengalaman dalam hal perselisihan ataupun selisih pendapat, baik dengan teman maupun dengan rekan-rekan dalam satu pekerjaan ataupun dalam lingkungan masyarakat. Bahkan kita menghadapi mungkin di luar sana, apakah kita dalam waktu mengendarai sepeda motor, bawa mobil, atau sedang berjalan kaki, kita selalu dibenturkan dengan sisi yang dua ini. Tetapi saya tidak saya percaya bahwa masing-masing kita paling gampang ya mengalami namanya perselisihan. Ya. Apalagi kalau kita mau mencari lawan sangat gampang, tapi mencari kawan sangat susah. Itu makanya ada lagu siapa itu ya? Cari kawan, jangan cari lawan, jangan cari lawan. Mencari lawan sangat gampang, tapi mencari kawan sangat susah. Jadi itu sebabnya pada malam hari ini diberikan satu topik perdamaian. Memang luas ini cakupan perdamaian ini.
tapi saya ingin mengarahkan perhatian kita kepada satu judul yang saya buat di sini sehubungan dengan topik menjalani hidup dengan perdamaian. Kakak-kakak sekalian dan orang-orang muda yang diberkati Tuhan, saya sangat tertarik mengambil satu kutipan dari Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang diri kita masing-masing. Kalau kita ingin mengalami kedamaian atau perdamaian dalam hidup ini, itu tergantung kepada masing-masing kita, bergantung kepada kita. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam perselisihan atau permusuhan, itu juga tergantung dan bergantung kepada masing-masing kita. Tetapi malam ini, firman yang sangat indah diarahkan kepada kita sekalian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami perselisihan ataupun permusuhan di dalam rumah kita sendiri? Entah kepada kakak kita, adik kita. Ya, kalau saya teringat, kebetulan saya adalah dari keluarga yang sangat banyak anggotanya. Saya dibesarkan di keluarga yang disebut keluarga besar, KB ya, keluarga besar. Kami ada 10 orang anak orang tua kami. Saya kebetulan anak nomor 9. Jadi kalau saya teringat pada masa-masa dulu, ya, bukannya entah kenapa ya, bukannya disengaja atau tidak, tapi mungkin itu sudah alamiahnya. Entah gara-gara apa bisa saja kita berselisih, bermusuhan dengan kakak kita. Ya, mungkin hanya dengan masalah sepele. Apakah karena kita memakai sendalnya, tidak permisi, akhirnya marah sama kita. Akhirnya bermusuhan. Artinya bermusuhan dalam tanda kutip mungkin hanya 1 harian, tidak ngomongan. Atau mungkin kita pakai bajunya, karena kebetulan kita buru-buru ambil kaos, kita pakai, rupanya bukan kaos kita. Dan mungkin dengan berbagai masalah-masalah lain, kita terbentur dengan namanya perselisihan, permusuhan, baik dalam rumah kita, baik dalam kantor ke tempat kerja kita, atau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering dibenturkan di berbagai hal. Jadi itu sebabnya ayat yang tadi kita baca, sedapat-dapatnya kita harus hidup di dalam perdamaian kepada semua orang. Saya garis bawahi kata semua orang, tanpa kecuali. Karena damai itu indah. Itu sebabnya kalau kita sebagai orang Kristiani, saya sangat senang mendengarkan kalau ada orang mengatakan shalom. Ya, saya sangat senang mendengarkan kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, anak-anak mengucapkan kalimat yang pendek ini, karena sebenarnya itu sebenarnya doa. Shalom, salam sejahtera, salam damai sejahtera. Indah sekali di telinga. Saya percaya tidak ada kita di antara yang ada di Zoom ini tidak senang kalau kita dipanggil atau disebut kata shalom. Itu sebabnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kakak-kakak sekalian, khususnya orang-orang muda yang dikasihi Tuhan. Kita berbicara tentang perdamaian. Kira-kira apa artinya atau definisi perdamaian ini? Nah, kalau kita mencoba membuka kata perdamaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, maka akan ditemukan di sana perdamaian itu artinya perhentian permusuhan. Dalam tanda kurung, perselisihan dan sebagainya. Kemudian perihal damai dan berdamai. Jadi inilah definisi daripada perdamaian, yaitu perhentian permusuhan. Termasuklah itu perselisihan dan sebagainya, dan juga perihal damai dan berdamai.
Nah, kalau disinggung mengenai damai, ini kata dasarnya damai. Perdamaian itu kata dasarnya adalah damai. Damai itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini juga adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dalam masa, ya, tentram, tenang, ya, dan keadaan tidak bermusuhan. Lalu disambung dengan rukun dan semuanya dapat diselesaikan secara damai. Jadi, kalau kita merenungkan arti perdamaian ini, saya pikir sangat komplit bahwa tidak ada yang tidak mencintai ya ataupun menginginkan namanya perdamaian ini. Nah, itu sebabnya terkadang dalam kehidupan kita ini adalah mudah sebenarnya bagi kita kalau kita mau membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan bila perlu kejahatan dibalas dengan lebih jahat dan lebih kejam. Ya, supaya orang yang kita balas itu mendapatkan kerugian, ya, atau supaya dia jera. Bahkan supaya dia tahu rasanya, pahitnya, ya, kerugian itu, bahkan kekecewaan itu. Itu sebabnya kita cenderung dari segi sifat alamiah kita, kalau kita disakiti oleh orang lain, seringkali kita ingin mau menyakitinya melebihi daripada apa yang dia buat kepada kita. Kalau kita mengikuti arus daripada alamiah kita ini, sering kita lupa bahwa sekali kita terjun dalam hal berbuat jahat, seringkali kita mau melakukannya dengan apa? Dengan melebihi. Nah, itu sebabnya kalau kita kembali kepada pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini, apa yang menjadi budaya dunia kalau membalas yang jahat dengan yang jahat, ya, bahkan melebihi daripada itu, firman Tuhan justru sebaliknya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk sebisa mungkin hiduplah dalam perdamaian. Artinya, hidup dalam perdamaian berarti tidak adanya konflik, tidak adanya pertengkaran. Argumen atau digambarkan sebagai keadaan tenang dan bersahabat. Memang tidak dipungkiri, perdamaian itu indah. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Ada kalanya kita ingin hidup dalam perdamaian, tetapi orang lainlah yang membuat perdamaian itu hancur. Diibaratkan seperti mesin perang yang ditabuhkan di udara. Jadi, orang-orang muda sekalian, kalau kita berada dalam firman Tuhan, maka apa yang menjadi kebiasaan dunia, justru itu yang harus kita tinggalkan. Karena perdamaian itu indah. Ada satu kisah, contoh yang dituliskan dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 22, yaitu kisah kehidupan Ishak pada waktu dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya. Sebuah contoh kehidupan Ishak yang makin kaya karena berusaha, kemudian dibenci oleh orang Filistin karena iri hati. Di mana pada waktu itu setiap kali Ishak menggali sumur, setiap penggalian sumur yang pernah ada dan digali oleh bapaknya Abraham, itu diklaim atau dinyatakan oleh orang Filistin sebagai sumurnya. Nah, itu sebabnya rusaknya perdamaian bukan dibuat Ishak, namun perdamaian masih dapat diusahakannya. Apa yang Ishak buat? Ishak tidak membalas kerusuhan itu dengan melawannya. Dia tidak memaksakan dirinya untuk mengklaim bahwa itu sumur yang dibuat oleh bapaknya Abraham. Tapi Ishak mengambil sikap mengalah dan berusaha mencari sumur yang lain. Saya sangat senang melihat kisah hidup Ishak ini memiliki sifat yang luar biasa. Dia tidak melawan, dia tidak menentang, tapi dia justru memiliki sikap mengalah. Dengan kata lain, mengalah adalah kata kunci untuk memiliki kedamaian. Artinya, tidaklah mudah bagi kita maupun bagi Ishak
sebagai pihak yang dirugikan, yang dikecewakan, disakiti, dan dirongrong untuk mengalah, apalagi membiarkan orang lain mengambil hak kita. Jadi kalau kita bawakan ke dalam diri kita, bila mana hak kita dirampas oleh orang lain, bila mana hak kita diambil paksa oleh orang lain, ya kadang kita merasa tidak adil ini. Sering karena kita merasa tidak adil, kita terbawa oleh dorongan emosi kita, sehingga kita bisa mengadakan perlawanan atau menentangnya. Tetapi Ishak tidak melakukan hal yang demikian, walaupun dia sebagai pihak yang dirugikan, yang dikecewakan, yang disakiti, dan dirongrong untuk mengalah, apalagi membiarkan orang lain mengambil hak kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Ishak mampu mengalah? Mengapa kita harus mengusahakan perdamaian? Ya. Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa kita bahkan harus mengampuni dan mengusahakan yang baik? Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan ini dijawab, saya percaya kalau dia tidak hidup atau menghidupkan pola hidup Kristiani dengan baik, pola hidup sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, tidak akan ada yang mampu melakukan hal tersebut. Itu sebabnya dalam Matius pasal 5 ayat 44, nasihat yang terindah bagi saudara dan saya malam ini adalah, bila mana kita mengalami hal yang sama, sesuatu yang membuat kita dirugikan, dikecewakan oleh orang lain, datanglah kepada firman Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Intinya dari ayat ini, pertama, kita harus mengampuni, bahkan mengasihi musuh kita, karena ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Apa perintahnya? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Lalu yang kedua, kita harus mengampuni karena ada hukum logika dari firman Tuhan yang mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi pengampunan dari Tuhan diikuti dengan sikap hati orang yang kemudian mau mengampuni orang lain. Jadi, rekan-rekan orang muda dan kakak-kakak sekalian yang ada di virtual Zoom ini, perdamaian, kita kembali kepada kata perdamaian. Perdamaian memang tidaklah selalu kita dapatkan. Tidak selalu. Namun tak pelak, kitalah yang harus memulainya. Jadi kalau kita mau merasakan kedamaian atau perdamaian, itu tidaklah selalu kita dapatkan. Namun perdamaian itu dapat kita raih kalau kita yang memulainya. Jadi sikap hati yang mau berdamai dan dengan mengampuni itu jelas adalah gaya hidup Kristen. Jadi kalau kita mengaku sebagai Kristen, maka jangan kita tanggalkan ya namanya gaya hidup kita. Gaya hidup itu adalah sikap hati yang mau berdamai dan juga sikap hati yang mau mengampuni. Di luar ini berarti tanda petik kita belum layak disebut sebagai apa? Sebagai orang Kristen. Jadi memang dalam hal ini memang betul-betul pergumulan yang sangat berat bagi kita orang-orang muda khususnya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Kita harus menampilkan gaya hidup rohani, gaya hidup Kristen. Gaya hidup itulah harus mau berdamai dengan mengampuni. Saya punya kisah pada waktu saya mengadakan perjalanan menuju Jakarta, kurang lebih ya beberapa tahun yang lalu. Ya, pada waktu itu saya membawa keluarga.
satu mobil. Ya, saya dengan istri dan 3 orang anak. Lalu ketika kami melewati kota Jambi, kebetulan dari Jambi ke Palembang itu perjalanan kurang lebih kalau jalannya bagus bisa ditempuh 6-7 jam. Tapi ketika itu situasi jalan yang kami lalui dari Jambi ke Palembang itu jalannya tidak mulus. Banyak jalannya yang berlobang dan ada banyak juga yang rusak parah. Nah, pada waktu kami baru lewat kira-kira 1 jam dari kota Jambi, kebetulan kami berada di tengah jalan yang jalannya sudah tidak ada pilihan mau memilih dari sebelah mana untuk lewat, karena sudah hampir dari ujung ke ujung, semuanya jalannya sudah rusak parah. Akhirnya kita terpaksa mengurangi kecepatan mobil dan berjalan perlahan-lahan di jalan yang berbatu-batu ini. Nah, pada waktu saya berjalan perlahan-lahan, tiba-tiba saya tidak menduga ada mobil Kijang di belakang kami, ya, di belakang kami tiba-tiba menabrak mobil yang saya bawa ini. Membawa mobil yang saya bawa ini dari belakang dengan benturan yang sangat keras. Lalu ketika saya rasakan benturan ini keras, saya langsung turun. Pada waktu saya turun, yang menabrak kami ini pun dia melarikan diri dengan cepat ke depan. Entah kenapa, saya berpikir kenapa dia lari. Kita punya mobil sudah ditabrak. Jadi saya berpikir, ini anak, inilah dari segi dorongan alamiah ya. Ini anak harus dijumpai nih. Jadi kebetulan saya lewat dari jalan yang rusak ini, saya coba mempercepat lajunya mobil ini. Saya kecepatan tinggi. Dan akhirnya singkat ceritanya, saya bisa tiba dan saya dapatkan dia, karena kebetulan di jalan yang dia ini sangat parah, jadi dia bisa kita susul dari belakang. Lalu saya bilang, "Hei Bang, tolong dulu." Ini ada kata bahasa tolong ya. Tolong pinggir. Lalu yang bawa mobil ini pun meminggirkan mobilnya. Lalu saya bilang, dia turun, coba dulu lihat mobil saya kamu tabrak. Kenapa kamu lari? Saya bilang. Jadi waktu saya bilang kenapa kamu lari, Bang, saya tadi ngantuk. Rupanya Bang ini adalah supir travel, ya supir travel. Jadi dia mengaku dia tidak tidur semalaman, makanya ngantuk. Jadi ketika dia tabrak baru dia sadar, aduh saya rupanya ngantuk. Lalu dia bilang, jadi gimana ini? Kalau sekiranya kamu tidak lari, saya tidak akan susul, saya bilang. Lalu dalam hati saya akan coba kasih pelajaran sama anak ini supaya dia bertanggung jawab. Saya bilang, bagaimana? Ini sudah rusak, bisa nggak kamu ganti rugi? Aduh Pak, saya nggak punya uang. Hanya 200.000 uang saya. Loh, ini kan nggak cukup 200.000, saya bilang. Lalu istri saya melihat, nggak usah dia. Enggak, aku hanya kasih pelajaran, saya bilang. Akhirnya saya mengambil sikap, oke lah, kalau memang hanya ini uangmu, boleh saya ambilin ya. Kalau gitu, silakanlah duluan. Jadi, saya kasihan, ketika kami sudah berpisah, dia jalan terus ke depan, saya dari belakang, saya hanya memberikan waktu baginya untuk berpikir. Ya. Lalu pada waktu kami di mobil, saya bilang, nanti kita akan kejar dia, dan saya akan kembalikan uangnya ini. Jadi kakak-kakak sekalian, pada waktu saya mengejar dia kembali untuk yang kedua kalinya, lalu dia meminggirkan mobilnya, dia berpikir apakah ada yang kurang. Lalu saya panggil, Bang, sinilah. Sekarang saya akan kembalikan uangmu, tapi lain kali hati-hati di jalan. Kalau sekiranya kamu memiliki pengalaman yang sama seperti ini, jangan sekali-kali meninggalkan tanggung jawabmu. Paling sedikit, kamu harus berdamai dulu dengan orang siapa kamu yang berhadapan. Jadi saya teringat ini, karena kebetulan pembahasan kita mengenai perdamaian, senang sekali rasanya kalau kita bisa mempraktekkan gaya hidup Kristiani yang tadi. Sikap hati yang mau berdamai dan mau mengampuni. Karena sesungguhnya inilah kabar baik yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, yaitu tentang kelahiran Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan namanya disebut orang Raja Damai. Jadi, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia
bukan saja memberikan keselamatan dan damai sejahtera, tetapi memanggil setiap kita untuk membawa damai. Jadi tidak heran, salah satu khotbah Tuhan Yesus yang terkenal dalam Matius pasal 5, khususnya ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kalau kita membawa damai, pasti kita akan bahagia. Secara pribadi, saya sangat bahagia ketika saya berdamai dengan supir travel tadi. Saya sangat damai. Sampai ke Jakarta saya sangat damai karena saya bisa mengampuni dan juga ya memiliki hati apa? Hati yang mengampuni. Jadi kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini saya percaya kita punya pergumulan dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Sebagai orang muda, sebagai anak kuliahan, sebagai anak kantoran, bahkan mungkin sebagai pemuda-pemudi PAG Nusantara. Kita pasti banyak memiliki segudang pengalaman-pengalaman, baik yang pahit maupun yang manis, baik yang sulit maupun yang senang. Kita pasti mengalaminya. Tetapi pada malam hari ini kembali kita diingatkan dalam hamba Tuhan Paulus dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hal yang sama juga diulangi oleh Yohanes yang kekasih dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Ya. Yohanes yang kekasih mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini sangat tajam ini, kakak-kakak sekalian. Sekiranya kita memiliki prinsip untuk mengasihi, mengampuni, itu janganlah hanya keluar dari perkataan kita, dari lidah kita, tetapi harus itu dituangkan dalam perbuatan dan juga dalam kebenaran. Jadi Paulus menekankan ini, bahwa pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang Kristus telah berikan kepada gerejanya untuk diterapkan dalam dunia ini. Ya, jika ajaran-ajaran Kristus seluruhnya dipraktekkan, maka tidak akan ada seorang pun yang mau menggunakan kekerasan terhadap sesama manusia. Ada juga satu kutipan dari hamba Tuhan Ellen White dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 109. Dikatakan demikian, orang-orang Kristen ditentukan menjadi pembawa terang dalam perjalanan menuju surga. Terang yang dipantulkan mereka kepada dunia ini adalah terang yang bersinar atas mereka dari Kristus. Kehidupan dan tabiat mereka hendaklah demikian rupa supaya melalui mereka orang-orang lain mendapat satu konsep yang benar dari hal Kristus dan dari hal bakti kepadanya. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kutipan ini kita diingatkan supaya kita sebagai orang Kristen harus menjadi pembawa terang, karena itulah yang kita bawa dalam perjalanan kita menuju ke surga. Terang yang dipantulkan kepada dunia ini harus terang yang bersinar dari Kristus Yesus. Jika kita mewakili Kristus, maka kita akan mengadakan perbaktian kita dengan menarik sekali sebagaimana adanya. Orang-orang Kristen yang menghimpun kemurungan dan duka ke dalam jiwanya, bersungut-sungut dan berkeluh kesah, berarti memberikan gambaran yang salah dari Allah, dari hal Allah dan kehidupan Kristen kepada orang lain. Mereka memberikan kesan bahwa Allah tidak memperkenankan anak-anaknya berbahagia, dan di dalam hal seperti ini, berarti mereka menjadi saksi palsu melawan Bapa kita yang di surga. Jadi, tulisan ini sangat luar biasa bagi kita, khususnya kepada kaulah orang muda ya yang ada di Virtual Zoom ini. Kita adalah wakil Kristus. Bila mana kita mengaku sebagai wakil Kristus, maka kita harus menampilkan hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan. Ya, karena itulah yang harus kita bawakan ke dalam dunia ini, sehingga gambaran dari hal Allah itu akan terlihat melalui pola hidup kita. Yang walaupun kita tidak lepas dari namanya apa? Dari namanya pergumulan hidup. Ya memang kita sering juga bersungut-sungut, bahkan berkeluh kesah. Berkeluh oleh karena penderitaan ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami keluh kesah
dan bahkan mungkin kesusahan dan kemurungan, mari letakkan itu di bawah, ya, di atas kaki Yesus. Dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, maka kita akan dapat ditolong untuk keluar lepas dari setiap persoalan hidup kita. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 26 ayat 3, Engkau membuat dia dalam kedamaian yang sempurna, yang pikirannya tetap padamu, karena dia percaya padamu. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sambut damai sejahtera yang sudah ditinggalkan Yesus bagi kita di dunia ini. Damai sejahtera yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Yang diberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Maka untuk itu, janganlah kita gelisah, jangan tawar hati, jangan takut, jangan gentar. Tetapi kita harus yakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber daripada damai sejahtera itu. Itu sebabnya malam ini, sebagai kesimpulannya kepada kita adalah, mari kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Karena telah diberikannya kepada kita banyak kegembiraan. Marilah kita kumpulkan bersama berkat janji kasih-Nya, supaya kita dapat memandangnya terus-menerus. Anak Allah meninggalkan tahta Bapaknya, membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, supaya dengan demikian dia dapat menyelamatkan manusia dari kuasa setan. Kemenangannya tentu untuk kita. Dia membuka pintu surga bagi kita manusia. Dia memperlihatkan kepada manusia ruang hadirat Allah, di mana Allah telah membuka kemuliaannya. Bangsa yang sudah jatuh itu diangkat dari lubang kehancuran ke tempat mana dia dijerumuskan dosa. Lalu dibawa kembali ke dalam perhubungan dengan Allah yang tidak batasnya. Dan setelah sanggup melalui ujian ilahi dengan iman dalam penebus kita, diselubungi dengan kebenaran Kristus dan ditinggikan kepada tahtanya. Inilah gambaran yang diberikan Allah untuk kita renungkan. Oleh sebab itu, marilah kita sambut pekabaran firman pada malam hari ini dengan mengimaninya. Iman percaya kita harus hidup untuk dapat memampukan kita menjalani hidup ini dengan penuh perdamaian. Matius pasal 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Semoga Allah sumber pengharapan kita akan mengisi kita sekalian dengan sukacita dan kedamaian dalam percaya, agar kita dapat berlimpah dalam harapan melalui kuasa Roh Kudus. Inilah materi pekabaran untuk malam hari ini. Semoga kita sebagai orang-orang muda dapat selalu tinggal dan berada dalam perdamaian, dalam damai sejahtera yang disebut namanya dalam bahasa Yunani Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami kembalikan kepada Kak Ria. Amin. Amin. Terima kasih Kak Bangun Sitohang untuk pemaparan materi yang begitu luar biasa. Buat teman-teman, sahabat-sahabat orang muda yang merasa terberkati setelah mendengarkan materi ini, mari kita sama-sama kasih reaction love-nya. Teman-teman semua, wah, puji Tuhan. Mendalam sekali ya makna dari materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Memang betul sekali, tadi saya mendengar sedikit dari Kak Bangun membahas saat kita benar-benar bisa mengampuni, saat kita benar-benar bisa berdamai, jiwa kita pun akan plong. Gak akan ada lagi yang mengganggu di dalam jiwa kita. Seperti itu ya Kak ya. Oke. Jadi marilah kita menjadi pembawa damai sebagai umat-umat Kristen, sebagai
anak Tuhan, hendaklah apa yang kita perbuat memancarkan bahwa Tuhan ada dalam diri kita masing-masing. Untuk selanjutnya, kita akan masuk di sesi promosi permohonan doa.com yang akan disampaikan oleh Kak Bella. Apa ada Kak Bella? Oke, jika tidak ada, saya serahkan kepada Kak Indah. Silakan Kak Indah. Oke, selamat malam semua. Suara saya kedengaran, Kak Ria? Oke, mantap Kak. Kedengaran. Mantap. Seperti yang teman-teman tahu nih, dari Komisi Pelayanan atau dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara, kita punya kegiatan atau kita punya program namanya itu permohonan doa.com, di mana kita di situ memberikan wadah kepada siapa saja teman-teman yang ingin mungkin rindu untuk didoakan ataupun rindu untuk didengarkan. Nah, yang merasa sendirian menghadapi beban hidup, nah kami memiliki wadah, Pemuda Advent Gabungan Nusantara memiliki wadah, teman-teman bisa menulis di browser teman-teman itu permohonan doa.com atau mungkin ada flyer, kalau ada flyer bisa ditunjukkan. Kami juga punya nomor call center yang teman-teman bisa hubungi untuk teman-teman kasih tahu apa yang ingin teman-teman dapatkan, ingin di-counseling, ingin didengar ataupun ingin didoakan. Mungkin itu saja dari kami, tim permohonan doa.com. Saya kembalikan ke Kak Ria. Oke, terima kasih Kak Indah untuk promosi permohonan doa.com yang telah disampaikan. Jadi teman-teman nanti boleh bergabung ya di permohonan doa.com dari Komisi Pelayanan. Dan semoga buat teman-teman yang merasa sendiri ingin didoakan dan supaya kita terberkati bersama-sama. Dan selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab, teman-teman. Kita akan memberikan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan Kak Bangun pada malam hari ini. Karena sampai saat ini saya belum mendapatkan chat mengenai pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic dan boleh langsung berbicara. Dipersilahkan Kak Kori. Ya, shalom, Kak Bangun. Shalom, Sorry, Kak. saya nggak bisa open cam. Apa namanya, jaringannya jelek, apakah terdengar? Ya, Oh ya, terima kasih Kak Kori. Terdengaran ya suaranya ya? Ini saya Ya, putus-putus. Ya, Ya, baik. Kalau terdengar saya lanjutkan ya Kak Bangun, Ria. Ya, silakan Kak Kori. Jadi apa namanya? Ini dalam banget ya Pak, Kapen ini. Ya. Oh, Kak Kori? Apakah masih terdengar nih? Saya hilang lagi nih. Oke. Oke. Masih kedengaran. Iya, tadi saya sempat keluar. Ini dalam banget ya. Tidak semudah apa yang saya dengar ini, Kak Bangun. Iya. Tidak semudah itu, dan ini sering sekali saya dengar. Begitu mudah sih kalau saya pribadi ya. Untuk orang yang tidak saya kenal, saya jumpa di jalan, begitu mudah saya memaafkannya. Begitu mudah saya tidak terlalu pusing banget gitu ya. Karena ya udahlah, nggak ketemu lagi kok, begitu kan, ya saya maafkan lah. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan lingkungan? Bagaimana dengan lingkungan yang terus-menerus membuat kita itu down? Terus-menerus mencari kesalahan kita. Padahal kita sudah lakukan yang terbaik. Bahkan bahkan lingkungan itu udah kayak toksik lah, Kak Bangun. Udah kayak toksik. Udah benar-benar membuat kita menjadi depresi karena perlakuan yang tidak baik sama dengan diri kita. Misalnya bully, seperti itu ya. Bully terus-menerus. Orang yang ngebully itu kan kayak apa ya?
kayak nggak ngerasa bersalah ya, kayak nggak merasa bersalah ya. Tapi dan kita dipaksa untuk sabar, dipaksa untuk sabar karena kita terus belajar mengenai tentang kasih, pengampunan itu terus. Seperti dipaksa, seperti itu. Bukan hanya bully saya rasa. Bisa saja di kondisi pelayanan atau di gereja. Seperti itu. Ada, kalau kita tahu misalnya di lingkungan kita atau lingkungan kantor, ada orang-orang yang mungkin saja berpolitik dan akhirnya menjatuhkan kita. Di lingkungan apapun itu bentuknya. Ini sorry saya sedikit agak dalam nih ya. Dan saya kemarin melihat sebuah quotes, katanya kecewanya orang sabar itu sederhana. Kecewanya orang sabar itu sederhana. Diawali dengan diam dan diakhiri dengan ketidakpedulian. Itu dalam banget ya. Kecewanya orang sabar itu sederhana. Diawali dengan diam dan diakhiri dengan ketidakpedulian. Itu saya rasa itu menggambarkan begitu kecewanya orang ini terhadap lingkungan yang membuat dia jatuh mentalnya. Kak Bangun, saya mau minta advice gitu ya. Saya mau minta advice bagaimana kita selaku anak-anak Tuhan bisa kuat bertahan di lingkungan seperti itu. Apakah kita harus pergi? Apakah kita harus pergi menjauhi lingkungan toksik seperti itu yang membuat mental kita menjadi down, atau kita tetap bertahan karena kita tahu bahwa itu benar? Contohnya mungkin kalau bully beda ya kasusnya. Contohnya mungkin di lingkungan pelayanan kita. Di lingkungan pelayanan kita benar, tapi orang-orang di sekitar kita itu ya berkelompok lah ya, berkelompok, dan akhirnya membuat kita seakan-akan kita yang salah dan apa yang mereka lakukan itu benar. Seperti itu sih, Kak Pen. Gimana caranya kita bisa bertahan? Karena nggak tahu kalau teman-teman. Kalau saya pribadi, bagi saya itu nggak tahan. Makanya kadang saya memilih untuk diam dan tidak peduli lagi akhirnya untuk menyelesaikan itu. Thank you. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa nih ya Kak Bangun ya. Ya. Oke, boleh langsung dijawab Kak. Baik, terima kasih Kak Kori. Luar biasa pertanyaannya. Saya kalau menyimak pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya Kak Kori yang mengalaminya, yang pernah mengalaminya. Semua kita pasti mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti itu. Tetapi kadang untuk merespon hal seperti ini memang tidaklah hal yang mudah. Tapi belajar daripada hamba-hamba Tuhan, ya, saya pikir ini menjadi satu jalan keluar bagi kita. Yang walaupun dari hati kecil kita mungkin kita tidak sanggup untuk terlepas daripada ikatan yang terkurung dengan situasi seperti ini. Tetapi saya sangat tertarik dengan kisah daripada Ishak tadi. Tidaklah mudah bagi Ishak sebagai orang yang dirugikan, dikecewakan, disakiti, dan dirongrong. Padahal dia sebenarnya bisa saja untuk melakukan hal pertentangan. Tetapi yang saya garis bawahi dari pengalaman Ishak ini, dia memiliki sikap mengalah dan berusaha mencari sumur yang lain. Jadi, percaya atau tidak percaya, terkadang kalau kita menghadapi situasi yang berat seperti ini, ya kadang kita tidak mampu. Tapi kalau kita merasa memiliki sikap yang sama, mencoba mengalah untuk menang. Kan ada istilah mengatakan, mari kita mengalah untuk menang. Artinya mengalah dalam arti, kalau kita menghadapi persoalan, mari kita mundur satu langkah untuk maju 3 langkah. Seperti itu untuk mengalah, untuk menang. Ya, artinya jangan kita paksakan diri kita untuk menghadapinya dengan kemampuan diri kita yang mungkin terbatas. Jadi, Yesus juga pernah melakukan hal yang sama. Ya, kita harus memiliki hikmat, harus berhikmat melihat situasi dan kondisi. Ya, ketika Yesus dikerumuni oleh orang banyak, kadang dia bertahan di dalam situasi apapun, tapi terkadang juga dia harus menyingkir. Ya, dia harus menyingkir. Jadi tergantung bagaimana situasi kita. Jadi oleh sebab itu, firman Tuhanlah yang menjadi satu jawaban untuk Kak Kori saat ini. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya kita harus sadar, kita tidak kuat.
Tetapi kalau kita sadar bahwa kita tidak kuat, mari kita izinkan Tuhan Yesus yang akan sanggup memberikan kekuatan menghadapi perkara-perkara yang kita hadapi. Jadi oleh sebab itu, banyak yang akan terjadi di sekeliling kita, mungkin di lingkungan kita sendiri ya, yang mencoba menawarkan ya, membuat kita tawar hati atau tawar iman. Tetapi kalau kita melihat itu, Tuhan Yesus mengatakan, mari kita hanya memandang kepada siapa? Hanya memandang kepada Dia. Pandanglah pada Yesus dan lihatlah kemuliaannya yang besar. Jadi kalau kita memandang kepada Yesus, kemuliaannya itulah yang akan menyinari kita, sehingga kegelapan pikiran kita yang sederhana ini akan dapat diubah untuk memandang lebih luas lagi kepada hadiratnya. Jadi oleh sebab itu, tetaplah kita berdoa, karena doalah yang akan memampukan kita mengatasi semua problema ini. Saya pikir itu yang boleh saya sampaikan untuk jawaban kepada Kak Kori. Terima kasih Kak Bangun, luar biasa. Thank you. Amin. Ya, Terima kasih Kak Bangun. Suatu advice yang sangat memotivasi banget ya Kak Korea. Jadi apapun yang terjadi memang kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan Kak Bangun memang seorang motivator yang luar biasa ya. Dan saya juga dapat chat nih dari ada partisipan di sini. Saya pernah ikut pembahasan satu meeting dengan Kakak Bangun. Jadi saya ini merasa termotivasi sekali katanya, merasa terberkati dengan motivasi yang disampaikan Kak Bangun. Terima kasih Kak Bangun. Oke, untuk selanjutnya tadi sebelum Kak Yorang ada Kak Pina yang sudah raise hand. Jadi saya persilahkan Kak Pina. Oke. Nih, saya sengaja on cam aja deh, biar Kak Bangun tahu kalau saya sedang berdamai ya. Tidak. Sedang berdamai. Terima kasih. Ya, ini Kak Bangun, ini luar biasa ya, tadi itu benar banget tuh. Di sini saya ada nyatat beberapa. Semoga aja pertanyaannya bisa disingkatkan ya. Jadi intinya tadi saya suka banget sama statementnya Kak Bangun tuh yang dibilang bahwa selesaikan dulu tanggung jawab kita, baru selebihnya kita bisa bebaskan itu. Nah, sekarang pertanyaannya gini Kak Bangun. Tadi agak sedikit berbanding posisi, jadi ini kayak aplikatif, tapi agak sedikit berbanding kebalik sama pertanyaan yang sebelumnya nih. Bagaimana jika seseorang itu ibarat kata di depan orang ya kita sudah berdamai sama dia, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa orang yang dalam kata kutip awalnya tidak ada konflik, kan tadi dibilang ada konflik dimanapun. Pada saat konflik itu terjadi, meninggalkan sebuah luka atau meninggalkan sebuah lubang. Dan apa sih namanya, saya pernah baca kalau orang yang sakit hati itu hanya orang itu yang bisa menyembuhkan. Nah, oke, kita sudah berdamai sama orang itu. Oke, kita sudah mau menurunkan ego kita untuk tidak maksudnya untuk kembali seperti biasa. Tapi pada kenyataan faktanya enggak. Kadang kayak misalnya ketemu sama orang yang kita tinggalkan luka itu, jadi canggung sendiri. Mau bergaul tapi jadi beda sendiri gitu, rasanya tidak seperti yang dulu gitu Kak Bangun. Nah, hanya untuk nanya aja sih Kak Bangun, gimana sih tips-tipsnya untuk menghandle seperti orang-orang kayak gitu, maksudnya ya, karena kan ini aku nggak melihat orang lain ya, cuma maksudnya kebanyakan anggaplah kalau itu kategorinya tidak terlalu membutuhkan psikolog ya, tetapi ini kan adalah sesuatu yang sebenarnya ibarat kata kita kalau dikatakan seperti ini kan berarti dia orangnya munafik gitu kan, munafik mengatakan oh enggak, aku nggak ada apa-apa sama dia, tapi padahal dia masih ada luka nih sama orang itu begitu. Nah itu gimana tips-tipsnya, karena terkadang nih ya Kak, bukan orang lain sih, kadang aku juga kali ya, kadang orang inget Tuhan itu kalau dia susah, tapi kalau udah begini dia nggak inget Tuhan nih Kak. Mungkin ini juga kasih pembelajaran juga sih advice sama aku itu ya. Terus karena kan di Alkitab juga dikatakan 7 kali nggak ada titiknya. Jadi itu aja sih, sama bagaimana kita memberitahu seseorang itu kalau misalnya orang yang pernah menyakiti kita, gue mau berdamai nih sama lo, yuk kita kembali benar-benar dari awal gitu. Gimana itu caranya? Sama ini yang terakhir nih Kak, yang paling penting, yang selalu saya susah banget untuk dapetin. Boleh nanti diminta slide-nya ya Kak ya, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vin. Saya juga percaya kita semua punya perasaan. Kita punya perasaan di saat kita juga tidak memiliki masalah, ada juga perasaan. Waktu kita juga memiliki masalah, pasti ada perasaan.
perasaan negatif dan juga positif. Nah, pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan yang sangat identik dengan perasaan kita semua. Sedangkan kita berselisih paham dengan sahabat kita yang dekat sekalipun, kalau namanya sudah berselisih, pasti seperti jadi ada aroma yang tidak baik. Ya, jadi sepertinya jadi bau. Tadinya harum jadi bau. Ya, di situasi kita masih berselisih paham dengan dia. Apalagi kalau sudah sempat terluka. Ingat, ada satu ilustrasi waktu di mana saya dengar itu ya. Ada seorang ayah dengan anaknya, ketika si ayah mengatakan, ya, dalam hidup ini kalau kita melukai orang yang kita lukai itu sudah pasti berbekas. Ibaratnya, kalau kau melukai orang, coba dulu setiap kali kau sakiti orang, pakukan dulu paku ini ke dinding sana. Jadi setiap kali kau melakukan kesalahan atau menyakiti hati orang, pakukan satu paku, pakukan. Jadi singkat cerita ada sampai 30 bekas paku, karena 30 kali dia dalam satu hari itu melakukan sakit, ya, menyakitkan bagi orang lain. Kemudian ayahnya membilang yang kedua, "Nak, kamu sudah melakukan hal yang pertama. Sekarang berbuat dulu yang kebalikannya, yang baik. Setiap kali kau menyenangkan hati orang, cabut paku-paku yang kau tancapkan tadi." Lalu ketika dia melakukan itu, semua habis karena dia melakukan hal yang menyenangkan. Lalu ayah anaknya itu mengatakan, "Ayah, saya sudah lakukan dan semua sudah tercabut." "Bagus, Nak. Tapi coba lihat. Akibat daripada perbuatanmu yang pertama, lihat, ada kan bekasnya? Ya, ada bekasnya. Artinya, apa yang sudah terlanjur, hal-hal yang menyakitkan, pasti akan ada bekasnya. Tetapi bukan bekas itu yang menjadi penghalang bagi kita untuk memiliki perdamaian. Jadi sama seperti yang tadi, kita adalah umat Kristiani. Sikap kita sebagai orang Kristiani adalah harus menjadi gaya hidup. Sikap hati yang mau berdamai dan mengampuni. Itulah kata kunci untuk mengembalikan hubungan kita yang rusak tadi. Berdamai, artinya mengampuni, melupakan. Karena perasaan itu sebenarnya bisa terobati kembali kalau sudah kembali kita 100% menerima dia sebagaimana adanya. Demikian sebaliknya kita akan diterima sebagaimana adanya. Itu namanya perdamaian seperti anak kecil. Coba lihat anak kecil kan, kalau bermusuhan, sebentar pukul-pukulan, tapi setelah itu mereka berangkul-angkulan. Jadi saya pikir mari kita seperti anak kecil, supaya kita bisa kembali sehat dan pulih seperti sedia kala. Demikian Kak Vin. Amin. Terima kasih Kak Bangun. Sudah terjawab ya Kak Vina ya? Luar biasa. Oke, Baru dua, nanti terakhir selanjutnya. slide Kak. Oh gitu ya. Oke. Untuk yang terakhir saya beri kesempatan ke Kak Yoram. Ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Kak Yoram. Maaf, saya open cam dulu karena off cam karena takutnya jaringanku keputus-putus. Malam malam Pastor Banun, magandang gabi po sa inyong lahat. Puji Tuhan, kemarin di Prayer Pemuda Advent wilayah 18 Jakarta, teman-teman, tadi dipenuhi oleh Papua Barat. Kenapa dipenuhi Papua Barat? Karena gini, di ladang peninjilan Papua Barat itu mengalami penembakan yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Ini waktu di doa saya di slop. Dan puji Tuhan banyak 3 orang ya teman-teman dari Papua Barat join di Upaya Pemuda Advent wilayah 18 sama DKKKT teman-teman. Ini yang sangat luar biasa teman-teman, sungguh luar biasa karena ada Papua Barat di situ ya teman-teman ya. Tapi aku punya 2 pertanyaan nih Pak Pendeta. Aduh, ini benar di mana ya teman-teman? Aduh, gak nyangka ya teman-teman. Ada pertanyaan pertama, jadi aku ngomong pelan-pelan ya. Oke, aku punya pertanyaan. Bagaimana caranya kita memiliki doa dan dukungan moral kalau kita mempunyai perdamaian yang lebih baik gitu? Ini pertanyaan pertama. Sama pertanyaan yang kedua, bagaimana sih caranya kita memiliki doa bersama kalau tidak boleh lelah untuk mempunyai kedamaian? Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Ada 2 pertanyaan di situ. Amin. Terima kasih Kak Yoram. Kak Bangun boleh langsung dijawab pertanyaan dari Kak Yoram.
Ya, terima kasih Kak Yoram. Saya mungkin bisa menyimpulkan. Cukup, ada 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Yoram. Saya pikir saya ingin mungkin menyimpulkan pertanyaan yang 2 itu dengan satu jawaban dari firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 18 tadi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu yang berikut tadi, supaya kita bisa memastikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mampu untuk dapat berdamai dan mampu untuk selalu tetap dalam doa, maka kita harus tetap tinggal di dalam damai sejahtera. Ingat, Yesus datang ke dunia ini namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, kalau sudah Allah beserta dengan kita, saya pikir kita akan selalu bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya pada malam hari ini, jika kita benar-benar mau merasakan ikatan kasih dengan Yesus, maka tetaplah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Artinya jangan kita putus-putusnya untuk selalu berbicara, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, karena doalah yang akan memampukan kita untuk memiliki koneksi kita dengan hadirat Allah. Jadi oleh sebab itu Kak Yoram, mari kita selalu sampaikan semuanya dalam doa dan pengharapan dan tetap berserah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita. Terima kasih. Amin. Mohon maaf ya teman-teman, di sini jaringanku agak putus-putus gitu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Yoram. Sudah terjawab ya Kak Yoram ya. Jadi memang kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke Kak Yoram. Baiklah, karena mengingat waktu kita teman-teman semuanya, mungkin jika ada teman-teman yang belum sempat untuk bertanya pada malam hari ini, mungkin di lain kesempatan dan di lain waktu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke breakout room, yang nanti dalam satu breakout room akan ada 4 orang partisipan, yang dimana nanti di sana kita akan saling mendoakan satu sama lainnya teman-teman. Jadi untuk host boleh langsung dibagikan breakout room. Terima kasih, selamat berdoa teman-teman semua.
Oke, selamat datang dan selamat bergabung lagi teman-teman di main room session kita. Untuk host, apakah semua partisipan sudah keluar dari breakout room? Sudah, Kak. Oke, puji Tuhan. Bagaimana teman-teman saat kita sudah saling mendoakan di room kita masing-masing, merasa terberkati sekali ya tentunya. Dan itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita saling mendoakan, kita saling berbagi. Dan amin, amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Bangun. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan oleh karena besarlah kasih-Nya yang kita sudah rasakan sepanjang pertemuan kita malam ini. Menjalani hidup dengan perdamaian. Kita pasti masih terus menjalani kehidupan ini sampai akhirnya. Berhasil atau tidak, itu bergantung kepada diri kita dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, bila mana kita ingin mencapai tujuan akhir kita, maka dengarlah firman Tuhan ini dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, akhir daripada segala hal adalah bersukacitalah. Mari kita usahakan diri kita supaya semakin sempurna. Mari kita selalu menerima segala nasihat dari firman Tuhan, dengan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Maka Tuhan Allah kita sebagai sumber kasih dan damai sejahtera akan pasti menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oleh sebab itu, mari kita hidupkan hidup dengan penuh penyerahan. Jadilah menjadi anak Tuhan yang selalu mencintai perdamaian dan selalu memiliki gaya hidup Kristiani, mau mengasihi dan mau mengampuni. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Satu closing statement yang begitu luar biasa, Kak Bangun. Kita merasa sangat terberkati untuk malam hari ini. Puji Tuhan. Dan Kak Bangun, kami boleh minta kesediaannya untuk membawakan kita dalam doa tutup sekalian doa berkat bagi kita semua. Baik. Baiklah, mari kita satukan hati kita akan berdoa menghadap hadirat Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam sorga, segala puji dan hormat mulia bagi nama-Mu, karena begitu besarlah kasih Tuhan yang sudah menyertai kami, khususnya di dalam ibadah PAG yang kami sudah lakukan bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena persekutuan yang indah bersama orang-orang muda kami di dalam Pemuda Advent Gabungan Nusantara ini, kami dapat memiliki waktu yang indah untuk merenungkan akan pekabaran Tuhan melalui satu topik tentang perdamaian. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan malam ini boleh kami miliki bersama-sama. Dan doa kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang akan memetraikan pekabaran firman ini di dalam hati dan pikiran kami sebagai orang muda, sehingga kami akan benar-benar memandang hanya kepada kasih-Mu, memandang hanya kepada kuat kuasa-Mu, dan tentunya kami akan dapat menjadi pembawa damai, dan juga akan mempraktekkan pola hidup Kristiani dengan memiliki gaya hidup Kristiani
yang suka mengasihi dan juga mengampuni. Oh Tuhan, perkenankanlah kami Tuhan di hadapan-Mu, layakkan kami Tuhan sebagai orang yang berdosa ini melalui kasih karunia-Mu yang begitu ajaib. Berkati seluruh orang-orang muda kami yang berhimpun dalam virtual Zoom ini. Biarlah Engkau selalu memberikan kebangunan rohani, dan biarlah Engkau selalu memberkati setiap orang-orang muda kami, baik dalam mencari jodoh, baik dalam mencari pekerjaan, baik dalam mencapai hal-hal yang dicita-citakan. Biarlah semuanya Tuhan akan persiapkan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Bila mana Tuhan ada pergumulan hidup yang dialami oleh orang-orang muda kami yang ada di Zoom ini, mari ya Tuhan, tolonglah setiap orang-orang muda kami ini di dalam setiap perkara yang mereka hadapi. Biarlah kuat kuasa-Mu akan menolong masing-masing orang-orang muda kami ini, sehingga akan mampu bertahan, mampu dengan setia dalam kebenaran Tuhan, dan tetap berjalan dalam rel kebenaran-Mu. Dan akhirnya Tuhan, bila mana kami sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biarlah kami sebagai orang muda, sebagai hamba-hamba Tuhan, akan tetap memiliki roh kesetiaan yang menyala, sehingga itu akan terus memberikan kepada kami kuat kuasa untuk melangkah menjalani kehidupan ini di dalam perdamaian yang hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan sukacita yang besar dari saat ini sampai selama-lamanya. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Kak Bangun. Untuk selanjutnya sebagai apresiasi atas materi yang disampaikan oleh Kak Bangun dan kesediaannya untuk membawakan acara pada malam hari ini, saya minta kesediaan dari Kak Kori Simbolon untuk membacakan sertifikat. Sebentar ya, jaringan saya. Baik, mohon maaf Kak Bangun, saya sekali lagi tidak bisa buka kamera karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi sedalam-dalamnya kami mengucapkan, PG Nusantara mengucapkan banyak terima kasih untuk, apa ya saya bilang ini, untuk sebuah pembekalan yang luar biasa kepada kami anak muda, dan bagi saya ini sangat dalam untuk materi hari ini, dan semoga ini dapat dapat kami simpan terus di dalam hati kami. Saya bacakan sertifikatnya. Certificate for appreciation. This certificate is presented to Pendeta Bangun Sitohang MPhil as a speaker in the Service Commission Perdamaian held on April 21, 2021. Ditandangani oleh Pendeta Roni Wenas selaku Youth Director of YUM dan Pendeta Didi Muntus selaku Youth Director of IWIK, dan juga Arfan Ngajo sebagai General Koordinator 1 dan Mawikir R. Daniel General Koordinator 2, dan ini semua tidak dapat menggantikan rasa terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih kami untuk hal yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta dimanapun Pak Pendeta berada. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Kak Kori atas kesediaannya. Dan saya juga sebagai MC yang memandu acara pada malam hari ini, mewakili seluruh PHGN, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Pendeta Bangun Sitohang, dan kiranya Tuhan memberkati beserta keluarga dalam setiap pelayanannya dan dimanapun berada. Amin. Dan selanjutnya kita akan masuk di sesi foto. Kita boleh dong teman-teman on cam. Kita foto bersama sebagai kenang-kenangan dari Kak Bangun. Wah, luar biasa. Puji
Tuhan. Akhirnya sepanjang acara baru ini buka kamera. Oke, host, boleh diambil foto kita bersama-sama? Host, jangan lupa ya, di count ya, countdown. Oke, kita boleh sama-sama kasih reaction love-nya, teman-teman. Biasa. Oke, reaction love. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan dulu langsung live dari Zoom ini, teman-teman, karena kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Vina. Silakan, Kak Vina. Oke, baik. Berna? Ya. Oke. Sinyalnya, oke, nggak apa-apa deh, saya aja ya. Oke, boleh Itu flyernya ada ditampilkan. Bernard, Pin. Ada Bernard. Iya, nggak apa-apa, aku aja Kak Bel. Oke, teman-teman, seperti biasa, dari Komisi Pekerjaan ini mau ngasih challenge nih buat kalian. Kita sudah dimotivasi mengenai daripada topik kita hari ini adalah perdamaian. Nah, gimana caranya dengan perdamaian kita bisa ada satu ide kreatif juga ya untuk menghasilkan challenge yang dimana kalau kalian di sini ditantang untuk bisa bukan menjual diri ya, ibarat kata personal branding kalian sejauh mana ya. Jadi tolong kalau kalian punya personal branding coba sampaikan melalui challenge, mau itu video, mau dalam bentuk apapun. Nah, ini ada syarat-syaratnya nih. Maksimal video 1 menit, akunnya tidak dikunci, dan wajib follow plus tag akun PAGN Nusantara pada saat akan diupload. Dan berarti kalau 1 menit itu berarti kalau nggak di IG Reels, terus di TikTok ya. Terus jangan lupa uploadnya terakhir itu ada di hari Selasa tanggal 28, pakai hashtag personal branding, hashtag Komisi Pekerjaan PAGN, hashtag PAGN Nusantara, hashtag challenge, hashtag FYP. Nah, nanti dengan like terbanyak, konsep yang terbaik, dan juga sesuai dengan syarat dan ketentuan, nanti juri akan memilih yang terbaik. Tenang aja, kalau yang namanya challenge itu pasti akan ada sesuatu reward-nya. Nanti jadi akan diumumkan pada tanggal 30. Jadi semuanya bisa, contohnya sudah ada, dan nanti akan ada contoh kedua. Jadi teman-teman tunggu aja, tapi sambil pikir-pikir nih mau ngasih apa. Jadi itu aja, kami tunggu videonya. Terima kasih buat semuanya dan partisipasinya. Selanjutnya silahkan. Oke, terima kasih Kak Vina untuk pengumumannya. Jadi teman-teman, yuk kita ramaikan yuk challenge dari Komisi Pekerjaan ini sangat benar-benar menantang sekali nih ya. Saya juga tertarik mau ikut nih. Luar biasa. Oke, sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Kiranya kita tetap setia hingga kedatangan Yesus yang kali kedua, dan tetaplah kita menjadi terang yang bercahaya dan pembawa damai dimanapun kita berada. Terima kasih semuanya. Saya Dameria Hutagalung pada malam hari ini. Undur diri dari ruang dengar saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Kak Bangun. Semuanya. Mama Kak Damelia. Sama Pak Topano. Terima kasih. Jangan lupa slide-nya ya Kak. Slide-nya Kak Bangun. Recordnya boleh, tolong. Kak Bangun. Terima kasih Kak Bangun. Semuanya ya. Thank you semuanya.